Di Trans 7 aja. Lagi viral di sana-sini. Kalau udah dekat gue takut viral lagi. Kita bahas sambil ketawa ke TV. Ternyata bapaknya ini adalah seorang CEO. Sindiran jadi bahan candaan. Goreng-goreng banget sama capek. Memang Nawendi butuh modal, Ardit. Tapi kalau Pak Wandi butuh model. Gue yakin menang banget. Siapa aja yang boleh ikut, cewek cowok boleh. Orang ya. BTS, bercanda tapi santai. Setiap Sabtu dan Minggu jam 9:30 malam. Di Trans 7 aja. Yang satu, berhati lembut, peduli sesama. Yang satu lagi, penuh aksi dan tak takut uji nyali. Si Gundul dan Mas Motar. Udah kayak di terapi ya? Dua kepala pelontos dengan satu tujuan, menjelajah kehidupan melalui sisi yang tak terkira. Berhasil. Dari sudut-sudut tersembunyi Nusantara, hingga jejak yang membawa kita melangkah ke mancanegara. Dari kisah yang menyentuh hati, hingga tantangan yang penuh aksi. Untung ada tembok. Semuanya dibalut tawa dan cerita penuh makna. 2, 3, let's go. Ayo. Karena keunikan tak mengenal batasan. Dan petualangan selalu punya cerita untuk dibagikan. Rasanya enak banget loh. Jejak Si Gundul. Senin sampai Jumat jam 12 siang. Di Trans 7 aja. Saat terbang ini enak banget ini nih. Enaknya mantul. Setiap Sabtu dan Minggu siang. Di Trans 7 aja. Dari perairan Mediterania yang memanas oleh konflik kemanusiaan, Laut Somalia yang dipenuhi ancaman perompak, hingga gedung Senat Filipina yang berubah menjadi arena pelarian buruan ICC. Dunia seakan dipaksa menyaksikan satu kenyataan yang sama, bahwa di balik kekuasaan senjata dan kepentingan politik, selalu ada manusia yang menjadi taruhannya. Dan ketika hukum serta kemanusiaan terus diuji oleh krisis yang tak kunjung reda, satu pertanyaan pun tetap menggantung. Apakah dunia masih memiliki ruang bagi keadilan yang benar-benar berpihak pada nyawa manusia? Dari Sumatera hingga Sulawesi, dari pedalaman hutan hingga pulau-pulau kecil, praktek tambang ilegal terus menjalar bak gurita yang menggerus alam tanpa ampun. Gunung dibelah, sungai tercemar, hutan dibabat. Sementara suara alat berat perlahan menggantikan suara satwa liar yang kehilangan habitatnya. Di sejumlah daerah, tambang ilegal bahkan memicu longsor, banjir, abrasi, hingga merenggut nyawa warga. Ironisnya, di balik kerusakan yang semakin meluas, muncul dugaan adanya jaringan besar yang bermain demi keuntungan miliaran rupiah. Potret ini menjadi ironi pahit bagi negeri yang kekayaan alamnya berubah menjadi ancaman bagi kehidupan masa depan manusia, satwa, dan ekosistem. Masih banyak misteri di dunia ini yang belum terungkap hingga menjadi tanda tanya. Ada yang sedikit tersingkap, namun baik juga yang tidak terpecahkan. Bersama Misteri Dunia, sampai berjumpa di episode selanjutnya. Kamera CCTV merekam momen kecelakaan tragis yang menimpa satu keluarga di Muaro Jambi, Kamis siang. Ayah, ibu, dan anak meninggal dunia setelah motor yang mereka tumpangi terlibat kecelakaan dengan sebuah truk di Jalan Kebon 9. Masih hidup. Diambil dulu bang, masih hidup bang. Menurut Satlantas Polres Muaro Jambi, kecelakaan bermula saat motor yang dikendarai korban melaju tak terkendali setelah mencoba mendahului sebuah minibus. Motor korban oleng dan bertabrakan dengan truk dari arah berlawanan. Akibatnya ayah dan ibu meninggal di lokasi. Rumah sakit, bawa ke rumah sakit, bela langsung nak.
Sementara sang anak meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit. Kasus kecelakaan ini masih dalam penanganan Polres Muaro Jambi. Warga Dusun Sine, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Tulung Agung, Jumat pagi digegerkan dengan penemuan sesosok jenazah wanita dengan bagian kepala terpisah dari badan di Pantai Cemoro Sewu. Petugas kepolisian bersama tim Inafis Satreskrim Polres Tulung Agung dan tim forensik RSUD Dr. Iskak langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah TKP dan evakuasi. Kapolsek Kalidawir Ibtu Bambang Kurniawan mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan jenazah dipastikan berjenis kelamin perempuan dengan perkiraan usia 20 hingga 30 tahun. Saat ditemukan, korban hanya mengenakan bawahan tanpa busana atasan. Kondisi jenazah sudah mengalami kerusakan parah. Pihak kepolisian masih menyelidiki identitas dan penyebab kematian korban. Sementara jenazah dibawa ke RSUD Dr. Iskak Tulung Agung untuk proses otopsi. Warga Kelurahan Kebonpala, Makassar, Jakarta Timur dikagetkan dengan penemuan jasad pria di ruas tol Jagorawi dari arah Jakarta menuju Bogor Jumat siang. Korban tewas dengan posisi telungkup. Korban meninggalkan sepeda motor, tas, jaket, rompi dinas lingkungan hidup, dompet, serta sandal yang digantungkan di motor. Pria ini diketahui merupakan warga Munjul, Cipayung, Jakarta Timur. Beberapa warga mengatakan korban sempat terlihat berjalan di pinggir JPO dan selanjutnya ditemukan tewas di jalan tol Jagorawi. Polisi sudah mengonfirmasi kepada Dinas Lingkungan Hidup bahwa korban telah berhenti bekerja sejak 2025 serta telah berkoordinasi dengan orang tua korban. Selanjutnya jenazah korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati guna dilakukan otopsi. Tim Liputan CNN Indonesia. Kematian adalah kepastian yang mutlak, takdir yang tidak bisa ditawar, apalagi ditolak. Tapi apa jadinya jika napas terhenti akibat ulah sendiri? Apakah memaksa mati disebut takdir yang dinanti? Ketika iman, sains, dan filsafat saling berbenturan, jawabannya masih terkunci dalam misteri. Dan beragam peristiwa terkini khas redaksi malam lainnya kami akan hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Saya Victor Pangaribuan, pemirsa inilah Redaksi Malam. Diduga sengaja dibuang sesosok bayi perempuan yang masih hidup ditemukan di tepi jalan desa di Kediri, Jawa Timur. Ironisnya kulit bayi sudah terbakar matahari akibat dibuang di semak-semak tanpa selembar kain di tengah teriknya matahari. Adapun di Takalar, Sulawesi Selatan, 2 balita ditemukan tewas di dalam lubang galian septic tank sebuah proyek pembangunan sekolah usai pamit pergi bermain dan tak kunjung pulang. Ya Allah, wong tuane sapa tega nggak bayi neng Gang Madura iki lho. Warga Desa Tugurejo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Kamis siang geger atas temuan sesosok bayi perempuan di atas rerumputan tepi jalan desa.